billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahmatullah alaih memberikan nasihatnya pada tanggal 19 Rajab 545 Hijriah sebagai berikut. Kemarilah, wahai pencari dunia dan pencinta dunia, aku akan memperlihatkan kepadamu mengenai kebusukan dunia. Aku akan tunjukkan kepadamu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan aku pertemukan engkau dengan orang-orang yang menghendaki keridhaannya. Mengapa engkau berada dalam kegilaan? Dengarkanlah nasihatku kepadamu. Hendaknya engkau beramal dengan ikhlas. Jika engkau dengarkan nasihatku dan engkau mengamalkannya dengan ikhlas, lalu engkau mati, tentu engkau akan dinaikkan ke surga Illiyin. Setibanya di sana, engkau akan melihat bahwa ucapanku benar. Di sana, engkau akan memanggil dan memberi salam kepadaku. Sungguh, kebenaran yang aku isyaratkan itu akan engkau buktikan. Janganlah engkau salah paham kepadaku, wahai gulam. Aku tidak bermain-main. Aku tidak mencari dunia. Aku hanya mengatakan yang hak dan mengisyaratkan sesuatu yang hak. Seumur hidupku, aku selalu berbaik sangka kepada orang-orang soleh, dan aku juga melayani mereka. Hal itu sangat bermanfaat bagiku. Aku tidak mengharapkan upah atas nasihat dan ucapanku kepadamu. Yang aku minta dari ucapanku adalah agar engkau mengamalkannya. Itulah ucapan yang manis dan ikhlas. Jika upaya dan asbab telah terputus, kemunafikan juga akan terputus. Ketika itu, iman dan keyakinan akan terlihat bagi orang-orang mukmin, tetapi tidak terlihat oleh orang munafik. Tinggalkanlah kegilaan dan angan-angan yang batil, wahai gulam. Sibukkanlah dirimu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicaralah mengenai hal-hal yang berguna bagimu. Diamlah dari hal-hal yang membahayakanmu. Jika engkau akan berbicara, pikirkanlah terlebih dahulu mengenai apa yang akan engkau ucapkan. Berniatlah untuk berbicara yang baik, kemudian barulah berbicara. Oleh sebab itu dikatakan, lisan orang yang bodoh menjadi pemimpin bagi hatinya, sedangkan lisan orang alim dipimpin oleh hatinya. Membisulah engkau, sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki engkau berbicara, Dia akan membantumu berbicara. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu bagimu, Dia tentu akan menyediakan sesuatu itu untukmu. Bersyuhbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan diam, meski diam 1000 bahasa. Jika engkau telah sempurna dalam membisu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuntunmu untuk berbicara. Jika Dia menghendaki atau engkau tetap diam hingga tiba di akhirat, inilah makna ucapan Nabi SAW. Barang siapa mengenal Allah, maka latihlah lidahnya. Maksudnya adalah lidah lahir dan lidah batinnya letih, enggan menentang Allah Subhanahu wa ta'ala mengenai apa saja. Bahkan ia rela tanpa menentang sedikit pun. Mata hatinya buta dari memandang selain Dia. Nuraninya tercabik, hartanya ditinggalkan, dan ia keluar dari wujudnya serta mengeluarkan dunia dan akhirat dari hatinya. Bahkan nama dan bentuknya juga telah hilang. Kemudian apabila dikehendakinya, akan dibangkitkannya. Quran Surat Abasyah ayat 23. Dia akan memberikan wujud setelah meniadakannya, kemudian mengembalikannya menjadi makhluk lain. Dia membuatnya fana dengan tangan fana, kemudian mengembalikannya dengan tangan baqo, supaya dia mencari liqa atau pertemuan, lalu mengembalikannya agar ia mengajak manusia dari fakir kepada kaya,
Yang dimaksud kaya adalah kaya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang dimaksud fakir adalah jauh darinya dan merasa cukup dengan selainnya. Orang kaya adalah orang yang hatinya menang sebab dekat dengan Tuhannya. Orang fakir adalah orang yang hatinya tidak demikian. Barang siapa menginginkan kekayaan seperti ini, hendaklah ia meninggalkan dunia, akhirat, dan apa saja yang ada di antara keduanya, dan segala sesuatu selain dia. Dia mengeluarkan sesuatu dari hatinya sedikit demi sedikit. Janganlah engkau terikat oleh sesuatu yang sedikit ini. Sebenarnya apa yang ada dalam dirimu dapat menjadi bekal meskipun sedikit. Gunakanlah ia sebagai bekal dalam perjalananmu menuju kepadanya. Kenikmatan itu dikaruniakan kepadamu supaya engkau menjadikannya sebagai bukti, dan ilmu-ilmu itu dikaruniakan kepadamu supaya engkau mendapatkan petunjuk dengan cahayanya. Ya Allah, tunjukkanlah hati kami kepadamu. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.